Maka Taban Asad pun mengikuti saran dua pendeta tersebut. Dia mulai tawaf setelah mengetahui caranya. Dan kemudian dia beristirahat sejenak. Pada saat dia tidur dekat Ka'bah, dia sempat bermimpi kalau dia memberikan Ka'bah penutup atau kiswah namanya. Nah, sampai sekarang kain hitam Ka'bah itu dinamakan kiswah. Di hari kedua, ia bermimpi hal yang sama. Maka ia lalu memerintahkan agar Ka'bah diberikan kiswah yang lebih baik dari kain katun. Inilah awal mula kisah adanya kiswah. Dan karena itu perbuatan baik masih bertahan sampai hari ini karena Nabi Muhammad SAW tidak melarangnya. Taban Asad lalu melanjutkan perjalanan ke negeri Yaman. Saat tiba di Yaman, ia segera mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat Yaman, juga para dukun dan peramal agar menganut agama Yahudi. Para dukun dan peramal yang sudah lama menguasai Yaman menolak, karena mereka pemimpin pada saat itu. Dan dukun sama peramal ini memang bermain sama syaitan, iblis. Ya. Sementara ajaran Yahudi kalau murni, ya mereka pasti mengetahui syariat Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak boleh. Maka para dukun-dukun ini menolak, para masyarakat Yaman pun yang memang mengikuti dan mengkultuskan, memuliakan dukun-dukun, mereka juga menolak. Masyarakat Yaman saat itu juga sangat mengagungkan api. Dan mereka memiliki satu tumpuhan api raksasa besar. Setiap ada yang bertikai, maka kedua belah pihak mengutus seseorang yang mewakili mereka, kemudian diperintahkan berdiri di depan pintu gerbang yang ada api itu, yang ada api besar. Nanti kalau dibuka, siapa yang pertama diserang oleh api, maka dia orang yang salah. Tentu ini kebodohan sebenarnya. Tapi sejarah menjelaskan seperti itu. Masyarakat Yaman lalu meminta agar pemimpin mereka, para peramal dan dukun, untuk berdiri di hadapan pintu tempat tungkuhan api yang besar itu. Jadi kalau mereka buka, apinya pasti keluar secara otomatis ya. Mereka meminta untuk membuktikan siapa benar atau siapa salah. Apakah pendeta ini atau dukun-dukun mereka yang salah. Nanti berdiri di depan pintu tersebut, begitu dibuka, siapa yang dilahap oleh api, dia yang salah. Begitu keyakinan mereka. Maka mereka minta agar para dukun, pimpinannya berdiri dan pendetanya juga berdiri di situ. Taban Asad setelah bermusyawarah dengan kedua pendeta tersebut, maka pendeta mengatakan kami akan melakukannya. Dan subhanallah, dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu, waktu dibuka pintu tungkuan api tersebut, api melahap si dukun, ya, dan mati. Maka dengan ini akhirnya penduduk Yaman masuk ke dalam agama Yahudi.